Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah materi paling awal untuk mata pelajaran kimia gitu ya di kelas 10 ini. Oke, sebelum saya mulai silahkan disiapkan dulu buku catatan sama pensilnya. Apabila ada sesuatu yang penting boleh kalian catat gitu di buku catatan. Oke ya. Dah siap? Oke. Tentang kimia dalam kehidupan sehari-hari ini akan saya awali dengan sebuah pertanyaan. Begini, jika mendengar kata kimia, apa sebenarnya yang ada di benak kalian? Apabila kalian mendengar kata-kata kimia, apa yang ada di benak kalian? Oke, beracun kah? Kemarin ada juga yang sempat menjawab pewarna ketika saya bertanya, bahan kimia yang kamu ketahui itu apa? Ada salah satu teman kalian menjawab, zat warna bu, begitu. Iya, nggak ada salahnya. Oke, karena berarti dia ketika diberi pertanyaan tentang bahan kimia, maka hal pertama yang melintas di pikirannya adalah zat warna. Oke, enggak apa-apa. Wah, ada yang menjawab juga bom. Bahan kimia itu identik dengan bom. Oke. Atau ada juga yang menjawab bahan kimia itu segala sesuatu yang berbahaya. Oke. Benarkah bahan kimia itu sengeri yang kalian bayangkan, seberbahaya yang kalian bayangkan? Kita akan pelajari setelah ini. Ini contohnya, contoh bahan kimia yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Gambar apakah ini? Ya, gambar sampo ya. Gambar sampo. Ada bahan kimianya kah? Ada. Selanjutnya, ini ada pasta gigi. Ada bahan kimianya juga? Ada. Bayangkan kalau tidak ada pasta gigi. Bayangkan sendiri ya. Oke, ini selanjutnya ada milanta. Ini adalah obat mah. Di dalamnya ada senyawa magnesium hidroksida. Ini dipakai untuk obat mah. Selanjutnya ada betadine. Ini adalah antiseptik atau sering dipakai untuk penyembuh luka. Kalau ada luka, kemudian dikasih betadine ini. Tetapi ada juga bahan kimia yang sebenarnya tersedia di alam. Tidak semua bahan kimia itu dibuat oleh manusia atau tidak semua bahan kimia itu dibuat di laboratorium. Contohnya apa? Ini gambar emas. Ini adalah salah satu logam. Namanya adalah aurum atau sering orang kenal sebagai emas gitu. Emas ini tersedia di alam. Ini adalah bahan kimia. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah bensin. Ini tersedia di alam juga, ada di dalam minyak bumi. Kemudian bahan kimia yang melimpah di alam selanjutnya adalah air. Bahan kimia di alam yang kaya manfaat, murah, dan melimpah. Oke ya, berarti terjawab bahwa sebenarnya bahan kimia itu luas sekali. Tidak semua bahan kimia itu berbahaya, tidak semua bahan kimia itu beracun, tidak semua bahan kimia itu bersifat merusak. Semua memiliki fungsinya masing-masing, semua punya perannya masing-masing. Apabila bahan kimia itu sesuai dengan perannya, digunakan sesuai dengan peruntukannya, digunakan sebagaimana mestinya, maka itu akan tepat guna, tepat sasaran. Akan tetapi apabila digunakan tidak sebagaimana mestinya, itu yang bersifat berbahaya, itu yang akan merusak. Contohnya adalah formalin. Formalin di bidang kedokteran digunakan untuk mengawet mayat. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, ada beberapa pihak yang menyalahgunakannya, malah digunakan untuk mengawetkan makanan. Nah, ini kan melenceng sekali. Jadi ini tidak sesuai dengan peruntukannya.
tidak digunakan sebagaimana mestinya, ya otomatis itu akan berbahaya. Jadi harus digunakan sebagaimana mestinya, tidak berlebihan. Bagaimanapun segala sesuatu apabila digunakan berlebihan itu juga tidak baik begitu. Jadi harus tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan kadarnya. Begitu. Nah, jadi apa dong kimia itu? Oke ya, kita mulai bahas. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Sebetulnya itu. Kimia adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi dan perubahan materi itu sendiri. Nah, materi itu sebenarnya apa? Materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya adalah air, kayu, kertas, minyak bumi, dan lain-lain. Lebih lanjut tentang penggolongan materi atau mempelajari lebih dalam lagi tentang materi itu sendiri akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Kita kembali ke hakikat kimia itu sendiri. Saya ulangi lagi, kimia nanti ada 2 kata kuncinya, yaitu tentang materi dan perubahannya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan materi secara fisika dan perubahan materi secara kimia. Perbedaan yang mendasar kalau perubahan fisika hanya berkaitan dengan fisiknya saja. Tapi kalau perubahan secara kimiawi itu perubahan yang berkaitan dengan terjadinya reaksi kimia yang ada di dalam materi itu sendiri. Selanjutnya, perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia akan saya ulas lebih dalam pada video selanjutnya. Oke ya. Jadi kita mulai membuka wawasan kita, ada salah satu cabang ilmu kimia lagi, ada salah satu cabang ilmu lagi yaitu kimia yang mana mempelajari tentang materi dan perubahannya. Sedangkan bahan-bahan kimia itu sendiri itu apa? Kita buka kembali wawasan kita. Jangan terjebak pada pengetahuan kita yang sempit kemarin, bahan kimia itu segala sesuatu yang berbahaya, yang beracun, merusak, karena ada bahan kimia yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat sekali, dan justru malah kita repot kalau tidak ada bahan-bahan itu begitu. Next, selanjutnya kita memasuki peran ilmu kimia itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai bidang mulai menggunakan ilmu kimia itu sendiri. Di bidang kesehatan contohnya pembuatan obat-obatan. Kemudian di bidang teknologi ada proses penyepuhan atau pelapisan logam menggunakan emas. Kalian pasti pernah mendengar piala emas. Nah, itu piala logam biasa kemudian dilapisi dengan emas. Itu berarti bidang teknologi yang mengadopsi ilmu kimia begitu. Selanjutnya ada bidang pertanian. Ini ilmu kimia digunakan dalam proses pembuatan pupuk begitu. Kemudian pembuatan aneka macam kosmetik. Yang cewek-cewek biasanya pakai lipstick, pakai bedak, eyeshadow atau maskara dan banyak hal ya itu mengadopsi dari ilmu kimia. Kemudian ilmu kimia bahan kimia itu sendiri digunakan dalam bidang kedokteran. Ilmu kimia dipakai dalam bidang kedokteran. Contohnya adalah proses cuci darah pada pasien berpenyakit ginjal. Proses dialisis nantinya namanya. Otomatis kalian akan mempelajari ini juga nanti. Tunggu ya. Kemudian ada bidang pangan, contohnya pembuatan zat warna makanan. Kemudian di bidang ketahanan dan keamanan, contohnya pembuatan TNT. TNT itu apa? TNT itu adalah trinitrotoluena. Atau ya simpel saja kita sebut sebagai bom. Otomatis harus digunakan sesuai aturannya ya. Hanya saja ini saya memberitahu bahwa ilmu kimia dipakai dalam bidang ketahanan dan keamanan gitu. Tentunya contoh-contoh ini masih terlalu sedikit dibandingkan dengan contoh-contoh peran ilmu kimia di dalam kehidupan kita sehari-hari karena masih sangat luas sekali. Masih sangat banyak sekali. Ya.
Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, membuka wawasan kita kembali, menjadi lebih berpengetahuan, lebih bermetropolitan attitude lagi, mencoba mempelajari banyak hal dari berbagai sisi, gitu ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh sampaikan melalui tim, melalui chat WA, boleh di kolom komentar juga boleh, silahkan. Kita ketemu lagi di video yang akan datang tentang penggolongan materi dan perubahan materi itu sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.